وأصحابه وأزواجه وذريته لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita mendapatkan ma'rifatnya, sehingga kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan lagi tentang hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, iradatu tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahawati khafiyah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah, jadi hikmah yang kedua daripada Al-Hikam ini bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, di sini tajrid, arti tajrid itu sunyi. Nah, tajrid, nah itu tergantung kepada kalau ada murabbi atau mursyid yang membimbing seseorang kepadanya. Nah, kata gurunya engkau bertajrid. Oh, ini seorang pegawai umpamanya. Nah, lalu diperintahkan oleh mursyidnya engkau berhenti daripada kepegawaian. Nah, lalu dia berhenti. Nah, itu disuruh makam tajrid. Oh, dia berusaha bisnis. Nah, karena ia berguru kepada seorang mursyid, lalu diperintahkan oleh seorang mursyid tadi, nah kamu berhenti daripada yang demikian itu. Nah, lalu dia berhenti, lalu tajrid ngarannya. Itu sesuai. Nah, jadi kalau masalah tajrid disunyi, nah maka sesuai apa yang mursyid atau yang murabi yang memerintahkan. Kalau kita tidak ada misalnya mursyid, murabi, nah kita berusaha kita pandang dalam keadaan kita. Umpamanya
Oh, kita misalnya bisnis, berusaha, berdagang umpamanya. Berdagang, membuka baju-baju umpamanya, alat pakaian-pakaian. Oh, begitu pina rame-rame pas bangkrut. Nah, bangkrut. Nah, tuh dulu. Nah, kemudian pulang kita buka posisi, buka pencarikinan umpamanya pulangnya. Nah. Oh, ternyata bangkrut pulang. Nah, kemudian buka pecah belah dapat kan nama imbi-imbir segala. Nah, banyak sudah. Udah ini. Nah, beberapa tahun, 3 tahun 2 tahun pina rame, berikutnya sunyi. Nah, kayak apa itu? Apakah pamannya bisnis ada berusaha itu? Nah, maka kita yang demikian itu kita berpikir, oh berarti Allah Ta'ala ini merintahkan kita tajrid. Nah, hari kada berusahaan yang luar biasa itu. Nah, ini diceritakan oleh guru kita, Syekh Haji Ahmad bin Haji Ismail atau ayah negara. Nah, Jersidin haka aku pernah berdagang ini itu bangkrut terus. Nah, lalu Jersidin lawan ulun ya. Nah, sampai sin usaha diam aja lagi, makanya sin kada ada usaha on dia berdiam di sidin. Lalu sidin itu meningkatkan amal ibadah lawan Tuhan. Oh, berarti Allah Ta'ala ini menyuruh bahwasanya beramal beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala tidak merintahkan berbisnis. Nah, ini makam orang yang tajrid. Nah, kita posisi kayak apa kali? Nah, pokoknya kita mengetahui itu tajrid. Nah, ada juga humul itu kadang menampakkan diri tuan, ini bersembunyi aja. Ada juga bahumul. Nah, itu pun juga apabila ada mursyid ataupun murabbi yang memerintahkan, oh engkau harus begini. Nah, engkau beramal ibadah jangan diketahui orang. Nah, ada menampakkan. Nah, ini amalnya kan begini. Atau kalau ada murabbinya lah, mursyid amun kita kada ada, ya sesuai apa yang kita riyadahkan, latihannya. Nah, engkau berpakaian semacam ini. Nah, itu kalau ada murabbi. Nah, ya jangan heran bagi orang-orang yang besar ternyata grup kada timbul lagi. Itu jangan aneh. Ini orangnya terkenal, akhirnya tidak dikenal orang lagi. Nah, mungkin, itulah tadi di makam tajrid orang. Oh, disitulah mungkin orang tadi humul. Amun kita orang awam menilai, makanya sidin dulu naik daun. Iyalah, naik daun dah. Nah, ada kenal orang, dimuliakan orang, tapi sekarang kada dihiraukan orang lagi. Kan kita banggapan macam itu leh. Nah, ada apa?
jangan suudzan lawan mereka itu. Nah, jangan suudzan. Nah, berarti orang bertarik. Kalau dibertarik apa? Ya bertajrid tadi. Nah, orang kadang lagi berhubungan lawan makhluk. Karena kalau berhubungan lawan makhluk, nah sehingga bisa menjauhkan diri kepada Allah karena sibuk. Nah, ya macam itu caranya. Nah, jadi ada juga Allah Ta'ala itu menampakkan kekasih Allah Ta'ala sehingga pamur di kalangan mana juga pun dikenal dia. Artinya di dalam nahu itu ada kata-kata, ada zahir, ada yalah. Nah, ada mustatir. Nahu nih. Ada zahir, ada mustatir. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Nah, begitu juga kekasih Allah Ta'ala, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Nah, begitu mati, meninggal, tanpa keramat orang mengaji, cuma mendengarkan semacam ini aja. Ya, kalau jangan bahari cuma tamat parukunan aja. Cuma belajar sifat 20 aja, tapi bila sudah meninggal terkenal. Wallahu akbar. Nah, berarti terkenalnya ketika sudah meninggal. Coba Sultan Aulia si Abdul Qadir Jailani, yalah, terkenal sampai mati. Kenal. Nah, jadi kita jangan suuzan kepada mereka itu. Ada kita, ada apalah ini, mungkin ini jangan. Enggak boleh kita. Mungkin di situ sesaat itu bertarik. Sehingga kada menerima tamu sidin. Nah, macam itu tak. Jadi bukan berarti ini jangan dikatakan sidin itu misalnya kada menerima tamu begini, jangan. Mungkin di situ Allah Ta'ala, mungkin al-murabbi misalnya atau mursidnya merintah, ayo sudah bertarik. Allahu Akbar. Nah, itu macam itu caranya. Itu ingat pesan daripada perguruan kita, ya, Syekh Haji Ahmad Munib bin Haji Ismail. Ujar sidin, maka kalau mulai sejak 12 terus ke atas sampai 1 tahun itu berkecimpung tentang ilmu aja di sini dan beribadah pada Allah Ta'ala. Itu di sini mau selawi, nubah bini di sini. Nubah bini. Nah, kemudian berusaha di situ. Kan suruh aja. Nah, sini memerintahkan kita, ayo berusaha. Beragangkah atau apa? Berusaha di sini. Nah, begitu sampai usia 40 tahun bertarik. Langsung bertarik, aktivitas jangan tapi menggeluti gitu. Bertarik. Karena sudah 40 tahun itu sudah kita selesai umur. Tingkatkan amal ibadah. Supaya benar-benar kita menghadap dan Allah Ta'ala itu dengan hati yang selamat. Nah, itu macam itu. Sidin memerintah kepada ulun wasiat macam itu lalu ulun. Nah, jadi sekarang sudah umur 54 tahun. Secara apa ngarannya, secara nasional nih. Kalau secara hijriah ini 56 lah. 56 soalnya. Allahu Akbar. Nah, jadi soal masalah rezeki itu sudah ditentukan Allah. Cuma tetap kita ayo orang berikhtiar, berusaha. Tapi kalau orang yang demikian tentunya kada berpegang kepada usaha. Nah, makanya tadi misalnya kita beramal ibadahnya kada berpegang kepada amal ibadah dong semalam.
Nah kita dulu, nah macam itu orang arif billah. Dari makam tajrid. Karena apa? Karena kita ini baik manusia ataupun jin itu diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah makanya di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Sembah. Yang mendatangkan rezeki siapa? Allah Ta'ala. Nah sembah, mengabdi kepadanya, baru wa iyyaka nasta'in, hanya memohon lawan Tuhan pertolongan. Nah jadi itulah yang Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah jadi ahli tafsir yang lain ada mengatakan, nah untuk liya'budun itu adalah untuk mengenal aku. Nah ini jadi untuk mengenal aku. Nah sudah diterangkan oleh Semanto cara mengenal aku gitu kan. Kita mengenal Tuhan, nah kenal diri kita sendiri. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nah, silakan bertani, silakan jadi pegawai dan seterusnya, tapi untuk menunjang untuk ibadah. Nah supaya kita bernilai ibadah, apapun misalnya kita untuk mencari nafkah, berusaha, kita niatkan untuk ibadah. Umpamanya kita ada anak istrinya dan kita aku mencari ini, berusaha ini, nah itu untuk supaya istri anak jangan terlantar dan supaya mudah-mudahan anak istri itu dengan adanya fasilitas atau misalnya dapat usaha ini, nah hasil usaha itu menunjang untuk meningkatkan beramal beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah jadi kita selama berusaha itu mencarikan apakah itu nilai ibadah. Nabi Yahya alaihissalam waktu berumur di bawah 10 tahun. Nah ini di bawah 10 tahun masih kanak-kanak. Nah, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis. Nah dari Maqdis ke rumah ia diajak oleh anak-anak lainnya, kawanannya dan lain-lainnya. Nah ayo kita bermain-main. Ayo pas ini kita bermain-main. Wahai Yahya, ayo kita bermain-main. Nah Nabi Yahya menjawab, ma ulitu lihada. Aku tidak diciptakan untuk bermain-main. Coba Sultan Aulia Syekh Abdul Jalani ketika waktu kecilnya sidin dalam mengembala kerbau sapi. Nah begitu mengembala kerbau, lalu seraya berkatalah, nah gembalanya tadi, wahai Abu Bakar, engkau
diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah sehingga pulang ke rumah takjub nih, binatang bisa berbicara. Nah akhirnya pas satu rutin mandang merenung. Nah sehingga berinisiatif untuk melaksanakan ilmu mengaji kendali Baghdad. Nah sama jadi ulama muntajir tadi kan. Nah ini cuma dibawa daripada usia 10 tahun ya ini. Nah para bapak ibu sekalian rahimahullah, jadi kalau mau kemana-mana dia ingat, aku diciptakan untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah ini kita sebagai contoh, kita seperti ini sudah usia, gunakanlah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat yang untuk agama Allah, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi tugas kita ialah ibadah. Nah kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam hukum. Nah ibadah memerlukan kekuatan supaya bisa sembahyang, bisa berhaji umrah. Nah yaitu dari makanan dan minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian, untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan, untuk ibadah kita perlu tempat, banyak keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, itu kita cari, itu juga kita laksanakan. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah menyediakan 2 tempat yang kita duduki atau yang kita jalani. Pertama ialah namanya asbab. Yang kedua namanya tajrib. Artinya tanpa asbab bersunyi tadi. Ya jadi ada 2 untuk mencukupi kebutuhan ibadah. Ada asbab, ada tajrib. Asbab ini apa artinya? Sebab bekerja, berdagang, bertani, ibadah para dipakai kata pemulihan, ya, ya. Nah, apalagi beternak, jadi guru, pegawai, kuli bangunan, itu kan sebenarnya artinya dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan. Ada orang yang ditempatkan Allah di sana untuk mendapatkan keperluan ibadah. Pagi dia menulis baru bisa memasak. Berdagang baru bisa membeli baju dan lain-lain. Untuk ibadah ada orang yang Allah tempatkan di sana. Nah jadi peringatkan, nah kita asbab ada ikhtiar ya. Nah cuma ingatkan ikhtiar. Nah kita secara syariat melaksanakan sudah asbabnya. Berdagang, ya kan? Sama nulis, berkebun, bertani, beternak. Jangan sekali-kali ikhtiar kita, itu yang dapat melaksanakan ibadah, tapi hanya kepada Allah. Itu sebabnya. Karena asbab itu tidak memberi bakas.
Yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di suatu makam yang namanya tajrid. Ini adalah orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya, tidak perlu berusaha. Dia sudah dicukupi. Contohnya banyak, punya warisan, dia cuma dia di rumah orang yang datang ke rumah. Ini orang yang ditempatkan Tuhan di makam tajrid namanya. Ini karena berkecukupan sudah. Oh, umpamanya cukup ini warisan tadi, atau misalnya hasil yang selama ia berjuang tadi kan. Nah, berjuang, oh umpamanya ini dapat dari sian rumah siwaan 10 buah. Nah, oh umpamanya sarang walid ada nyuruhnya deh. Nah, kan ada berkecukupan. Nah, atau misalnya tadi perumahannya banyak dikarenakan aja ini ada umpatan ada hasilnya. Nah, cukup aja beli baju sudah makan setiap hari sudah selesai. Nah, diam aja ya, mana pengajian ulahnya umpamanya lah. Nah, coba ibadahnya pada Allah, jadi jangan usaha lagi secara zahir deh. Nah, silakan. Nah, itu caranya diantaranya. Nah, jadi apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, ditempatkan yang namanya asbab, lalu kita hendak berpindah ke makam yang namanya tajrid, katanya aku berhenti mendengar, pihak mendengar, atau misalnya aku pihak menoleh, umpamanya, atau misalnya aku sampai berternak, orang mau beda-beda aja lagi. Nah, maka apa itu? Nggak ada dengannya semuanya hidupnya tidak ada lagi. Nah, kalau katanya aku beribadah saja, duit kalau mau datang ya datang aja. Mau tidak? Ada apa? Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan di tempat yang namanya asbab. Lalu dia mau berpindah, berdiam di rumah saja, berdiam beribadah, tidak bekerja. Nah, ini orang adalah syahwat yang tersembunyi. Kenapa ya? Demikian itu dikatakan luasnya. Karena untuk beribadah itu seperti bawaan nafsu. Nah, ini sudah Allah menempatkan di asbab sendiri. Tapi seorang hamba, dari yang mau rapi atau musik tadi kan tadi masalah. Tinggalkan mereka, tinggalkan apa di pegawai ini, perintah. Mulai apa buruk kamu apa buruk. Nah, jadi maksudnya perasaan dia di makam asbab. Nah, orang yang selama ini telah ditunjukkan Allah di makam tajrid. Nah, setiap bulan ada kiriman, tidak pernah melanggar makanan, pakaian dan lain-lain. Lalu dia berpikir mau beternak, mau berkebun. Padahal sudah bertahun-tahun diam di rumah. Duit datang aja, orang mendoakan deh. Lalu ternyata membuka kios di muka rumah. Lalu datang aja sudah.
berusaha. Nah, ini namanya turun di tingkat dari himmah yang tinggi. Kan nyaman beribadah kepada Allah, melihat hasanah bertukuhan, hasanah berusaha, padahal duit cukup aja, makanya hanya orang aja juga. Nabaannya turun. Allah. Nah, sekarang kita perlu mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ayo, di mana kita? Nah, apakah Allah sekarang menempatkan kita di satu tempat yang dinamakan asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita, ataukah Allah sekarang ini sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kepada kita? Nah, apa tandanya? Nah, tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, yang berdagang, yang bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah untuk di situ, di asbab itu. Nah, jangan dipindah ke makam tajrid. Ada mursyid tadi, murabi yang memerintahkan. Nah, tetapi jika 6 macam tanda ini ada sesuatu yang tidak kita miliki, yang tidak kita dapatkan, berarti itu isyarat kita pindah ke makam tajrid. Demikian pula sebaliknya makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya tidak cukup, berarti itu isyarat untuk pindah ke makam asbab ataupun usaha. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah usaha kita ini diridai Allah. Bila diridai, teruskan saja usahanya. Ayo, teruskan usaha. Tidak usah berhenti berusaha sampai mati. Kan bisa. Cuma ya tadi etiket tadi kan. Nah, kalau memang di situ diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama tanda tadi? Nah, siang apa ya? Nah, karena kalau nama tahun kali ini insyaallah nanti ada nama macam yang episode berikutnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita manfaatnya sehingga kita benar-benar pada musyawarah pada keadaan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah hilafnya banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.